Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Syifa Amalia dengan NIM 192231066. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kami pada mata kuliah survei konsumsi pangan praktikum yaitu Diet Quality, Indeks Gizi Seimbang, dan Healthy Eating Index. Berikut penjelasan singkat mengenai metode IGS dan HEI. Metode IGS merupakan alat penilaian kualitas diet yang disusun berdasarkan pedoman gizi seimbang di Indonesia. Penilaiannya menggunakan skor pada beberapa komponen seperti kecukupan energi, keragaman pangan, konsumsi sayur dan buah, kualitas protein, pembatasan gula, garam dan lemak, serta kebiasaan minum. Setiap komponen mendapatkan skor lalu dijumlahkan menjadi total. Semakin tinggi skor, semakin baik kualitas diet seseorang. Metode ini relevan untuk konteks Indonesia karena komponennya disesuaikan dengan PGS. Selanjutnya untuk metode Healthy Eating Index atau HEI. HEI merupakan indeks untuk menilai kesesuaian pola makan dengan panduan diet sehat. Komponennya lebih luas dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu adekuasi seperti sayur, buah, protein, whole grains, dan moderation seperti natrium, gula, tambahan, dan lemak jenuh. Skor HEI dihitung berdasarkan kepadatan per energi lalu dijumlahkan. HEI banyak digunakan untuk menilai kaitan pola makan dengan resiko metabolik atau kesehatan populasi. Berikut merupakan biodata dan hasil recall responden atas nama Rana Akila Putri yang lahir di Jember tanggal 25 Juli 2004 dengan berat badan 54 kilogram dan tinggi badan 158 kilogram dan di recall pada hari Minggu dan Selasa di dua hari yang berbeda, weekend dan weekday. Berikut merupakan analisis kebutuhan energi responden di mana dilakukan perhitungan IMT responden terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke perhitungan BMR responden, lalu perhitungan SDA responden, dan terakhir perhitungan energi aktivitas fisik responden di mana diperoleh kebutuhan energi responden adalah 2.328 kilokalori. Ini merupakan skor indeks gizi seimbang responden di mana pada hasil perhitungan, skor IGS responden adalah 60 yang termasuk kategori sedang. Artinya, pola makan tidak buruk tetapi belum sesuai prinsip gizi seimbang secara optimal. Sebagai rinciannya, karbohidrat mendapat poin 5 per 10 yang jumlahnya sesuai namun variasinya kurang. Sayur juga 5 per 10, beragam namun porsinya masih rendah. Kemudian buah 10 per 10, konsumsi sangat baik, susu atau dairy products 0 per 10, yaitu tidak dikonsumsi, dan kolesterol dan natrium 0 per 10. Kolesterol berlebih, natrium tampak rendah, namun kemungkinan underreporting. Rekomendasi yang disarankan untuk responden adalah yang pertama menambah porsi sayur menjadi 3-5 porsi per hari sesuai prinsip isi piringku. Kemudian meningkatkan variasi karbohidrat seperti umbi, jagung, beras merah, atau oats. Lalu menambahkan satu porsi dairy produk seperti susu atau yogurt. Dan mempertahankan konsumsi buah dan protein hewani sambil memperhatikan metode pengolahannya agar kolesterol tidak berlebih serta memantau distribusi energi dan zat gizi secara lebih seimbang. Selanjutnya, berikut merupakan skor Healthy Eating Index dari responden, di mana eh, total skor HEI responden adalah 57,43 juga dalam kategori sedang. Secara umum, kualitas diet belum optimal terutama pada kelompok adekuasi yaitu tidak adanya konsumsi buah total atau total fruits dan dairy product. Skor ini memiliki komponen 0. Sayur, buah utuh atau whole fruits, whole grains dan plant protein masih rendah dan rasio asam lemak berada pada tingkat sedang. Menariknya, aspek moderation seperti gula tambahan, lemak jenuh, dan natrium relatif baik karena kontribusinya rendah. Kemudian, rekomendasi HEI pada responden itu yang pertama adalah meningkatkan sayur 3-5 porsi dan buah 2-3 porsi per hari, menambah whole grains melalui oatmeal, beras merah, atau roti gandum,
Memasukkan minimal satu porsi dairy produk seperti susu atau yogurt tanpa gula, meningkatkan asupan lemak sehat dari ikan, kacang, alpukat atau minyak zaitun, dan mempertahankan kontrol natrium, gula, dan lemak jenuh yang sudah baik. Nah, selanjutnya merupakan kelebihan dan kekurangan dari metode IGS dan HEI. Dari metode IGS memiliki kelebihan yakni spesifik untuk Indonesia dan mudah diaplikasikan. Sementara kekurangannya itu beberapa versinya belum memasukkan komponen nutrien pembatas sehingga kurang sensitif pada risiko kesehatan, serta bergantung pada recall 24 hour yang dapat memunculkan bias. Sedangkan untuk metode HEI itu kelebihannya indeks komprehensif yang banyak dibuktikan manfaatnya dalam penelitian kesehatan, lalu kekurangannya standar porsi berbasis pola makan Amerika sehingga perlu adaptasi untuk konteks Indonesia, lalu masih bergantung pada FFQ atau recall sehingga tetap potensi memiliki bias atau salah lapor. Sebagai kesimpulan, baik IGS maupun HEI menghasilkan kesimpulan yang konsisten, yakni kualitas diet responden berada pada kategori sedang. Hal yang sudah baik meliputi konsumsi buah, protein hewani, kacang-kacangan, serta rendahnya gula tambahan, lemak jenuh, dan natrium. Namun terdapat kekurangan besar pada kelompok adekuasi, yaitu sayur masih rendah, tidak ada dairy produk, whole grains yang minim, variasi karbohidrat rendah, dan konsumsi seafood dan plant protein yang kurang. Secara keseluruhan, pola makan responden cenderung aman tetapi kurang beragam. Peningkatan kualitas diet sebaiknya difokuskan pada penambahan kelompok pangan yang dianjurkan, bukan sekedar membatasi makanan-makanan yang tidak sehat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.